Selamat siang pemirsa, BC News kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda. Bersama saya, Aldi Fahri, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, sejumlah negara mulai mengonfirmasi kasus infeksi COVID-19 varian Omicron. Salah satunya adalah Spanyol. Rumah sakit utama di ibu kota Spanyol, Madrid, melaporkan kasus positif pertama COVID varian Omicron. Pasien tersebut baru saja tiba dari Afrika Selatan. Meski terinfeksi virus COVID varian Omicron, pasien dalam kondisi yang fit. Pasien yang tadi disebut namanya itu adalah seorang pria berusia 51 tahun. Ia baru tiba dari Afrika Selatan dan singgah di Amsterdam, Belanda. Sementara itu, konfirmasi kasus pertama pasien COVID varian Omicron juga datang dari Jepang. Pasien merupakan seorang pengunjung yang baru melakukan perjalanan dari Namibia. Sekretaris Kabinet Jepang menyebut pria berusia 30 tahun itu terdeteksi positif COVID varian Omicron saat tiba di Bandara Narita. Kini ia menjalani perawatan di rumah sakit. 空港検疫での検査で新型コロナの陽性が判明したため、速やかに指定施設で隔離するとともに、オミクロン株であるかどうかを判断するためのゲノム解析を実施していたところ、本日、オミクロン株への感染が確認されたものであります。 Berdasarkan data acuan genom SARS-CoV-2 yang dilansir dari harian Kompas, sejumlah negara mendaftarkan pemeriksaan data jelang corona Omicron. Di antaranya, Afrika Selatan 124 data genom, Botswana 29 data genom, Belanda 12 data genom, Australia 6 data genom, Hong Kong 5 data genom, Inggris 4 data genom, Kanada 2 data genom, dan negara-negara lainnya 1 data genom. Pemerintah Indonesia pun memperketat pintu masuk RI dengan melarang kedatangan WNA yang memiliki riwayat perjalanan 11 negara yang telah terdeteksi keberadaan varian baru virus corona Omicron. Di antaranya adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omicron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omicron ini. Safarina Malik, peneliti senior di Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman Badan Riset dan Inovasi Nasional, dikutip dari harian Kompas, menyatakan secara resmi perintah pemeriksa genomik semua pelaku perjalanan dari luar negeri baru keluar pada Senin, 28 November. Tetapi praktik ini sudah dilakukan sebelumnya. Sejauh ini belum ditemukan adanya Omicron. Upaya menangkal COVID-19 varian Omicron bisa dilakukan dengan mengurangi mobilitas dan menaati protokol kesehatan. Pembatasan orang yang masuk, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, dan tentu juga seperti tadi mengurangi kapasitas dan jam operasional. Jadi secara bertahap kita menghadapi sikap bersama. Dan yang paling penting juga masyarakat itu sendiri, betapapun baiknya ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, semuanya sangat bergantung pada disiplin daripada masyarakat. Varian Omicron ini merupakan varian COVID-19 kelima di dunia dan sudah merebak di Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, hingga Belgia. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut spesimen dari kasus varian pertama Omicron dikumpulkan pada 9 November 2021. Berita selanjutnya, tak hanya di Indonesia, bencana alam juga melanda negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa hari terakhir, 2 bencana alam yang memiliki dampak parah yaitu topan Rai di Filipina dan banjir bandang di Malaysia.
Kedua bencana tersebut membuat ribuan orang terpaksa harus mengungsi dan ratusan korban meninggal. Topan Rai menghantam Filipina wilayah selatan dan tengah pada Kamis 16 Desember 2021. Lebih dari 300.000 orang terpaksa meninggalkan rumah dan resort tepi pantai saat topan super terjadi. Menurut polisi setempat, korban tewas mencapai 208 jiwa. Bencana ini disebut menjadi salah satu badai paling mematikan di Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pulau yang terdampak ialah Bohol, yang setidaknya ada 74 orang meninggal dunia. Selain itu, kerusakan parah juga terjadi di Pulau Siargao, Dinagat, dan Mindanao. Hingga kini ribuan personil militer dan pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan. Sementara itu, Malaysia baru saja diterjang banjir bandang. Bencana tersebut dipicu oleh hujan deras yang mengguyur negara itu sejak Jumat, 17 Desember 2021, yang membuat banyak sungai meluap. Banjir bandang yang disebut terburuk dalam beberapa tahun terakhir itu mengakibatkan lebih dari 30.000 orang dievakuasi dari rumah pada Minggu, 19 Desember 2021. Banjir ini merendam banyak daerah perkotaan, khususnya Kuala Lumpur dan jalan-jalan utama. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pun mengaku terkejut atas banjir bandang parah yang terjadi di sana. Berita selanjutnya datang dari dunia sepak bola. Jaga gawang klub asal Riau Tornado FC, Taufik Ramsyah meninggal dunia saat bertanding di Liga 3 2021 zona Riau. PSSI mengatakan kejadian ini merupakan sebuah kecelakaan. Taufik Ramsyah meninggal dunia setelah sempat mengalami benturan dengan pemain Wahana FC saat bertanding di Liga 3 2021 zona Riau di Stadion Universitas Riau Pekanbaru pada Sabtu 18 Desember 2021. Dalam video amatir yang beredar, Taufik tak sadarkan diri begitu mengalami benturan. Almarhum sempat mendapatkan perawatan selama 3 hari sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 21 Desember 2021 kemarin. PSSI mengatakan kejadian ini merupakan kecelakaan. Dalam peristiwa yang menimpa Taufik Ramsyah, Sabtu 18 Desember 2021, kemarin Ketua Asprof PSSI Riau Husni Tamrin menyebut hal itu murni kecelakaan. PSSI menurutnya telah menyiapkan standar penanganan dalam kasus kecelakaan di lapangan. Dari Benturan kuat kaki atau memang dari kaki ya. kaki ya? Kaki kayak. Kalau kami kan lihat cuma bisa di HP aja lagi kan, live streaming kan ada kemarin. Lihat di HP aja kami lagi ya. Kaki kalau kami lihat dari apanya tuh benturannya. Berarti Sebelumnya, anggota DPR meminta PSSI melakukan investigasi terhadap meninggalnya Taufik Ramsyah. Berdasarkan kesaksian pihak keamanan Stadion Unri, Taufik Ramsyah terlihat mengalami pendarahan pada bagian kepala dan masih hidup saat dibawa menggunakan ambulan. Kiper Taufik Ramsyah kemudian dilarikan ke rumah sakit awal Bros untuk mendapat penanganan medis. Taufik Ramsyah pun menjalani operasi kepala bagian kiri, namun almarhum meninggal dunia pada Selasa 21 Desember 2021 malam pasca operasi. Akun Twitter milik Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda selain menyampaikan duka cita, juga meminta PSSI melakukan investigasi atas kejadian yang menimpa Taufik. Keprihatinan juga ditunjukkan seorang warganet pemilik akun Stefani Huang yang juga meminta adanya evaluasi pasca kejadian yang menimpa Taufik Ramsyah. Lewat akun media sosial, sejumlah klub seperti Persebaya dan Persija juga menyampaikan duka cita untuk kepergian Taufik Ramsyah. Pemirsa, berita tadi menutup acara berita hari ini. Saya Aldi Fari dan segenap kru pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.